aja praktek dari sini tentang yang hilal Ramadan tadi. Ini aja. Jadi khusus untuk hilal Ramadan. Iya, biar lebih gampang lah, nggak susah semua. Ramadan kamu kan? Ada gambarnya nggak di komputer? Ada. Setelah dia masuk. Enggak, bola langit tadi itu. Gambarnya. Ada nggak? Di mana? Gabungan seluruh Mana? bawa kayak ujung Itu tuh. Ya, gabungan. Bawah. bawahnya. Oke. Nah ini gabungan seluruhnya, jadinya tadi kan ada gabungan antara sistem koordinat ekuatorial, ekliptika, sama horizon. Jadinya di sini itu tadi udah jelasin lingkaran ekliptikanya yang ini yang merah, terus ekuator yang biru, horizon yang ini yang hitam. Jadinya ini kan ufuk tadi itu dia matahari terbit dari timur. Stereo bisa nggak sih? Garis-garisnya. Kamu ini. Tanggal berapa bro? 19 untuk Ramadan. Jam. Oke. Terus masih Paris itu. Nggak apa-apa. Al-Qaeda. Oke, terus? Nah itu kan tadi yang ditanyakan bisa dulu. Cara sistem ini tadi yang dipraktekkan dengan sistem hilal tadi, gimana caranya? Ini mungkin boleh saya tambahkan. Ya, jadi pertama kan ada horizon. Berarti kita ketika melihat hilal, otomatis patokan kita adalah horizon kan? Karena pertama kali bulan itu terbit. Mana itu horizon? Horizon ini kan? Nah sekarang kita ada di tanggal 19 jam 6 jam 6.48 malam, jam 7. Posisi bulan ada di mana? Ada di sini. Nah berkaitan dengan tadi kan di bola yang tadi digambar tadi itu kan ada sudut deklinasi kan, ketinggian yang diukur dari horizon mencapai ke utara titik kutub langit. Nah langit. Nah bisa kita lihat di sini nanti kalau diklik bulannya sudah ada di situ ketinggian deklinasinya. Mana bulan? Ini bulan. Itu bulan kan? Makanya hilal. Oh. Maksudnya. Ini hilal. Ya nanti bisa diukur di sini deklinasinya itu ada berapa? Sudah ada berapa derajat? Nah, apakah 1 derajat ataukah 2 derajat? 1.
Di situ berapa? Satu derajat. Saya nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan. Dipakai kacamatanya. Ya kacamata Umar. Jadi kaitannya di situ ya, fungsinya di situ. Pertama, dari sudut deklinasi itu kita bisa melihat berapa sih ketinggian hilal itu, sudah berapa derajat kah? Nah, berkaitan tadi dengan ufuk. Tadi kan ada ufuk hakiki dengan ufuk mar'i. Ufuk hakiki, coba ada balikin lagi ke ufuknya. Enggak, di skenario-nya yang tadi awal-awal. Nah, ini itu ufuk hakiki. Secara ufuk hakiki, moon itu sudah kelihatan kan, bulan itu sudah kelihatan. Tetapi realitanya ketika ufuk mar'i, ketika seseorang itu sudah ada di bumi dan di bumi itu terhalang oleh pepohonan dan lain sebagainya, misalnya ini 1 derajat, apakah sudah mungkin terlihat? Itu pertanyaannya di situ. Yang jadi titik intinya ada di situ. Sampai di situ kira-kira udah bang ke istilahnya kegunaan dari bola langit tadi, dari definisi atau dari keterangan terhadap hilal. Sekalian kita bisa Mungkin dijelaskan garis itu garis apa itu? Apakah itu garis apa namanya eklip? ini Iya. grid. Kenapa? Grid. Iya, grid apa itu? Grid. Ini sama sebenarnya misalnya kan semalam alga kepada saya juga harus. Jadi setiap software itu punya ciri masing-masing kan. Jadi ini hanya memetakan grid letak-letak posisi benda langit yang ada di bola langit itu. Grid ini kan ada grid ekuatorial dengan grid azimut. Lalu kalau kita ilustrasikan mana garis ekuator langitnya? Garis ekuator langitnya nggak di sini. Ini grid. Jadi dari ekuator itu nanti dari koordinat ini kan ada ekuator, ada garis ekuator, terus ada garis deklinasi, ada garis lain sebagainya. Itu dibuat pemetaan gampangnya gini lah bacanya. Nanti kalau dijelasin lebih dalam lagi nanti. Intinya itu kotak-kotak ini ketika misalnya ada bintang di sini, nanti dilihat derajatnya itu ada di mana, jadi posisinya. Intinya untuk koordinat aja untuk Bintang ini. Nah, dan kita lihat aja dari grid ini kan grid azimut yang diukur dari utara ke selatan bola langit. Gimana satu di? Ada bintang. Ya, sudah paham kan intinya? Itu yang kuning itu ketinggian. Ketinggian sama yang kamu. Kalau yang hijau yang Ustaz tadi yang soal yang kedua bertanya masalah ini kan tempat dan Apa? Iya. ya sudah dari kemarin. Jadi ini saja berkaitan untuk melihat hilal. Sudah pasti di setiap daerah itu ada tempat yang istilahnya lebih baik dan lebih kemungkinan besar terlihatnya hilal. Dan ada koordinat tersendiri untuk bisa melihat hilal. Jadi contoh simpelnya seperti di Indonesia. Hampir di tiap daerah itu sudah dibuat titik-titik. Kalau untuk baca cerita kan, baca berita, situ misalnya, oh hilal sudah terlihat di kota ini, di titik ini. Masuknya titik itu adalah titik koordinat. Seperti di Jogja, kita kalau misalnya teman-teman Jogja, jadi di Indonesia tuh tadi pertanyaan tim juga kan, jadi di Indonesia juga punya tim khusus untuk melihat hal-hal yang begitu. Kalau secara umum, secara nasional itu ada namanya RHI, itu Ruyatul Hilal Indonesia. Kalau setiap per daerah itu mereka biasanya punya komunitas masing-masing. Baik di Jakarta, Jogja, misalnya kalau di Jogja itu ada yang namanya Jogja Astronomy Club, JAC, Jakarta itu ada HAJ. Nah mereka itulah yang kegiatannya tuh yang ngintip-ngintip begituan. Nah kalau JAC sendiri, ketika mereka ingin melihat bulan, melihat hilal, posisinya kan di Jogja. Mereka tidak melihat di setiap tempat di Jogja. Misalnya, besok ini ada bulan baru kan, ayo kita lihat hilal, kita ngintip di atas rumah. Enggak kayak gitu. Jadi kita punya site tersendiri, yaitu di Pantai Parangkusumo biasanya. Pantai Parangkusumo itu di titik koordinat sekian. Jadi dari software ini kita bisa melihat kira-kira tempat mana sih yang datarannya lebih tinggi atau polusinya itu lebih berkurang, karena dalam melihat hilal itu kita berkaitan dengan letak geografis pengamat yang memudahkan melihat hilal.
dan juga letak geografis yang berkaitan dengan polusi. Semakin banyak polusi di langit, itu semakin susah terlihat hilal. Nah, makanya mungkin biasanya di pantai atau enggak di gunung atau enggak di laut. Kalau di Mesir kayaknya di gunung ya, di Mas Dedi ya, atau di Sinai ya. Gitu. Jadi berkaitan, sudah pasti berkaitan dengan tempat seperti itu. Ya, ada yang lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, kita berlanjut ke materi yang selanjutnya. Ya, materi selanjutnya akan berkaitan dengan peredaran benda-benda langit. Nah, oleh karena itu, oh iya, karena tadi dulu sholat asar. Udah tadi asar. Ya, lanjut kepada materi untuk selanjutnya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita mengamati koordinat, saya akan menjelaskan tentang peredaran benda-benda langit. Sebenarnya manusia itu berpotensi untuk mengetahui benda-benda yang berada di alam semesta ini. Eksistensi dari benda-benda di bumi dan di laut ini menimbulkan daya tarik bagi manusia untuk mengkaji lebih dalam hukum alam. Ini aspek pengetahuan tentang langit terkumpul dalam cabang keilmuan astronomi yang dipahami sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengamatan. Nah, di sini yang bisa diamati bisa lingkup atau dunia seperti matahari, bulan, bumi dan lain sebagainya, atau bisa lingkup galaksi. Nah, sekarang sebelum masuk ke peredaran, saya akan menjelaskan tentang teori tata surya. Sejauh yang saya pahami, ada dua teori tentang tata surya. Yang pertama, teori Ptolemeus. Nah, teori Ptolemeus ini menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Seperti yang terlihat di gambar, ini bumi sebagai pusat tata surya. Terus ada Merkurius, bulan, Luna, terus Merkurius, Venus, baru matahari. Ada Mars, Jupiter itu. Iya, Jupiter, terus pokoknya baru sampai satu. Ini teori Ptolemeus atau disebut dengan teori geosentrik, menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Teori ini lalu dibantah oleh teori Kopernikus yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya, yang disebut sebagai teori heliosentrik. Seperti pada gambar matahari, Merkurius, Venus, bumi dan sebagainya. Nah, yang sekarang saya mau bertanya, ada berapa planet yang mengelilingi matahari? 9. Sekarang udah 12. Itu satu-satu. Tadi lagi 2 lagi. Iya, udah 14. Hitung saya. Ada berapa? 9. Kalau waktu SD 9. SD 9. Kalau apa? Waktu SD 9. Kalau sekarang 12. Kemarin ketemu lagi 14. Tadi udah dijual 1. Dia jual 1 gitu ya. Al-Baqi tinggal 3. Coba disebutkan. Siapa yang mau menyebutkan? Siapa yang mau? Buka Google. Urutannya satu. Lupa. Yang apa? Ya, film Sailor Moon dah kalau zaman dulu. Sekarang ini buat pasti sudah pernah belajar kan di SD. Coba di Langsung aja sebut barang-barang. Saturnus, Mars, Bumi, Jupiter, Neptunus, Pluto, Sahir. Nah, ini pada banyak yang nggak tahu kan, sebenarnya Pluto ini masuk dalam sistem tata surya kita atau bukan? Nah, mulai kalau tidak salah sekitar tahun 2008. Dikeluarin ya. 2008 ini dikeluarkan ya bisa diteliti Nakal di Pluto. karena Pluto itu
tidak apa ya? Nggak masuk. Apa sih namanya? Kriteria untuk menjadi Nggak planet itu masuk. kurang. Dikeluarin ya masuk. Karena dia berada di paling jauh. Terlalu kecil. Kuiper belt. Kuiper belt. Dia berada di Kuiper belt, yaitu sabuk yang mengelilingi galaksi, mengelilingi sistem solar surya kita. Nah, seperti ini Kuiper belt yang berwarna biru ini. Nah, karena Pluto berada di sini, maka dia tidak disebut sebagai planet. Berarti cuma 8 dong. Iya, karena cuma 8. Lalu Bumi. Nah, sekarang kita lihat berapa besar sih bumi kita kalau dibandingin benda-benda yang lain. Nah, ini bumi Kecil kita. banget. Ini bumi kita besar ya, karena kita tuh kecil sekali ya. Besar banget, tapi ternyata ada yang lebih besar. Solar system. Ini sistem tata surya kita. Bumi kita berada di sini, yang berwarna merah ini. Nah, ini ada Merkurius dan lain sebagainya. Ini baru sistem solar system kita. Kelihatan kan? Nah, ini diumpamakan sebagai kecamatan. Ini desa lah. Ini desa kita. Desanya bernama Bumi, kecamatannya bernama Tata Surya. Lalu selanjutnya kita ke kabupaten. Gimana negaranya gitu bang? Ini solar interstellar nebula. Nah, solar system kita atau sistem tata surya kita ini berada di sini. Ini terdiri dari matahari dan 8 planet yang tadi itu. Ini hanya segini. Yang lainnya apa dong? Yang lainnya tata surya yang lain, tata surya yang lain. Ini. Provinsinya? Ini kabupaten. Sekarang kita ke provinsi. Nah, inilah galaksi Bima Sakti. Saya nggak tahu kenapa Bumi di mana, bisa Bumi? disebut sebagai Bima Sakti. Bumi di mana bumi, Bu? Bumi di mana bumi ya, Bu? Ini. Saya tidak tahu di mana bumi. Tapi ini di sini tanah surya kita. Oh iya. Terus yang putih apa tuh, Bu? Ini pusat galaksi. Oh, Pusat galaksi Bima Sakti. Lalu ada lagi kita ke negara. Provinsi dulu. Provinsi Sekarang ke pulau. Di sini ini galaksi kita. Galaksi kita terdiri dari beberapa sistem tata surya. Dan tata surya kita dan bumi ada di salah satu sistem tata surya. Di sini, oke? Ini. Nah, di sebelahnya ini tetangganya. Ini galaksi Andromeda. Apa ada Andromeda tuh? Sekarang Galaxy S3 Galaksi ya. Andromeda. Kan ada S3, Bu. Galaxy S3, Galaxy Note banyak Ini nama-nama pulau Galaxy. ya. Ini diumpamakan pulau. Lalu kita ke negara. Nah, di sini. Gila. Ini Virgo Supercluster. Yang tadi itu Local Galactic Group ini yang di dalamnya termasuk Milky Way sama Andromeda tadi. Ini baru segini. Kita udah nggak karuan, ya Pak. Tapi kelihatan jadi Bu ya. Titik enggak gitu. Lalu ya ini diumpamakan sebagai negara. Dan kita ke benua. Wow. Ya. Ini tadi sudah nggak terlihat lagi, kita nggak tahu di mana. Amatir jangan. Ini sini di Virgo. Apa namanya? Negara kita tadi ada di sini. Ini di benua. Lalu kita ke Masya Allah. Mana ini? di sini kita. Bangga Abra. Dikasih itu nggak di mana taknya tuh. Ini Sebutin, sebenarnya jangan jelas sebutin semuanya. ini tuh ini tuh belum semuanya. Belum semuanya. Ini yang sampai saat ini Baru bisa kepotong. diketahui hanya sebatas ini. Dan Masya masih banyak yang lainnya. Berapa kecil ya manusia ya? Jadi kalau kita berpikir seluas itu, kalau cuma bumi yang ditempati manusia ya kayaknya ada lagi deh bumi yang lain. Nah, ini matahari. Matahari dari tahun ke tahun
itu pasti akan berubah bentuknya. Dan ada masa matahari akan kehabisan energi dan mengecil seperti ini. Meledak. Kiamat itu. Iya, nggak tahu. Sekarang ini matahari berada di sini. Skalanya bilion. Skalanya bilion. 34 bilion. Iya, masih bisa. Masih jauh. Masih jauh. Bilion itu 1 bilion. 1 bilion. 2 bilion ini sangat lama sekali ini. Lama-lama kan. Sampai 300 keturunan. Kecuali kalau Allah mau iseng gitu kan. Kalau matahari masih ada. Ini Mataharinya masuk. saya menjelaskan peredaran bumi dulu ya. Rotasi bumi. Pasti semua sudah tahu kan rotasi itu apa? Peredaran bumi pada polusnya kan, pada suhunya. Ini selama 23 jam 56 menit 4,091 detik. Atau bisa biasa disebut 24 jam. Ini dari barat ke timur ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari ini selama 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi ini terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Selamanya waktu untuk berevolusi ini dinamakan periode sideris bumi. Nah, karena lintasan bumi di matahari itu terbentuk elips, maka ada kalanya jarak bumi ke matahari itu dekat, ada kalanya juga jarak matahari ke bumi ke matahari jauh. Nah, jarak titik terdekat bumi dari matahari ini dinamakan aphelion. Tingkat aphelion. Tingkat aphelion. Kalau jarak titik terjauh bumi dari matahari disebut perihelion. Perihelion, aphelion, aphelion. Jadi gambarin aja kalau belum gambar ilustrasi susah. Gambar aja gambar. Jadi tadi helion sama aphelion. Coba ambil. Kalau cuma dibayangin sana gambarnya gitu. Dari Google. Itu salah satu dari foto itu ada. Lama daripada foto saya. Iya, buat 2 kali. Nah, Seperti dalam gambar. Jadi ada jarak terdekat bumi dari matahari, ada jarak terjauh. Yang terdekat disebut aphelion. baik aku. Aku. Nah, di sini. Perihelion. Terdekat perihelion. Aphelion. Ini jarak bumi terdekat dari matahari disebut perihelion. Dan jarak terjauh disebut aphelion. Jadi tidak tidak selalu sama. Ini karena lintasan bumi mengelilingi matahari yang berbentuk elips. Kayak orang tawafik ya. Nah, Jauh. salah satu dampak revolusi bumi ini adalah pergantian musim. Sebenarnya tawafik itu udah intermittent. Seperti yang pada gambar. Sekali bahasa Inggrisnya.
Kan ada kabel. Ya, paling sini. Paling bawah paling bawah. AS-nya. On which the Earth rotates. Kalau mau minta It links up the two silakan poles. pasang sabuk pengaman. Terjemahannya. Terjemahannya. Di sini kita lihat bumi itu berbentuk bulat kan, Ya. tapi tidak selalu kutub utara bumi berada di atas dan kutub selatan berada di bawah. Paham maksudnya? Ya, selalu. Tapi bumi punya kemiringan sebesar 23,5 derajat. Seperti pada globe itu bumi miring kan? Oh ya ini. Itu kenapa? Karena itulah kenapa ada 4 musim di bumi. Kaki dari bawah. Is an imaginary line on which the Earth rotates. It Berhati-hati links lah. up the two Dan poles. selamat menikmati perjalanan. The axis and the Earth are tilted at an angle of 22.5 degrees during a revolution. Kami hanya bisa menantikan The tilting of the axis results in direct sunlight falling on different places during different seasons. This causes variations in the duration of days, nights, and seasons. Relationship between the location of the overhead sun and the seasons. Similarly, the revolution of the Earth and the tilting of the axis results in different angle of the sun during different periods. When the sun is directly overhead, we call this the overhead sun. Locations of the overhead sun in different spring equinox and at different periods. Spring equinox on the 21st or 22nd of March. lurus ya. The overhead sun is over the equator. The equator receives the largest amount of solar radiation. At this time, southern hemisphere, the Ini ketika musim semi, sekitar tanggal 21 Maret. Acara sinar matahari ini membentuk sudut 90 derajat pada daerah tropik Cancer. Bukan. Pada daerah ekuator. Daerah ekuator itu adalah lintasan lintah 0 derajat. Ini yang berada di belahan bumi bagian utara musim semi dan belahan bumi bagian selatan musim gugur. Dia jadi berdiri. decreases towards the poles. On this day, Nah, ini ketika musim semi dan musim gugur kita lihat lamanya pagi, siang dan malam itu sama. 12 pagi 12 jam sama seperti ini ketika musim semi dan musim gugur ya 12 jam. Mau di kutub utara, kutub selatan, mau di mana aja tetap sama 12 jam. Ini ketika musim semi di bagian bumi sebelah utara dan musim gugur bagian bumi sebelah selatan. two hemispheres, Gatingnya. the hemisphere, Nah, summer solstice on the 20th of the Tropic of Cancer. Poles. Nah, Oh. ini ketika musim panas. Ketika musim panas, pancaran sinar matahari ini membentuk sudut 90 derajat pada daerah Tropic of Cancer. Tropic of Cancer ini lintasan lintang utara sekitar 23,5 derajat. Ini kita lihat bagian yang terkena sinar matahari paling banyak adalah bagian kutub bagian bumi bagian utara. Sedangkan bagian selatan dia gelap. Nah, berarti ketika di bagian utara ini musim panas, di sini musim dingin. Nah, kita lihat ketika musim panas, bagian bumi sebelah utara ini selalu terang ya, terang terus. Siang terus selama 24 jam. Sedangkan bagian selatan akan gelap terus, tidak mengalami siang. Jadi kalau kalian mau banyak tidur, silakan ke kutub selatan. Oke. Semakin kesini ya, semakin kesini semakin pendek itunya siangnya. Kalau Indonesia tetap 12
jam karena berada di khatulistiwa. This day, the length of daytime has been Nah, ini musim gugur. Musim gugur pada bagian bumi sebelah utara. Jadi ini sama kayak tadi, tapi mataharinya beda. Ketika spring tadi matahari berada di sini, namun sekarang berada di sebelah sini. Ini membentuk sudut 90 derajat pada daerah ekuator. Ini sama 12 jam siangnya dan malamnya juga 12 jam. Ini di atas belahan bumi bagian utara musim gugur dan belahan bumi bagian selatan musim dingin. Kalau kata tadi matahari ya, Bu? Nah, ini musim dingin. 24 jam. Pancaran sinar matahari membentuk sudut 90 derajat pada daerah Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn itu lintang selatan 23,5 derajat. Ini kita lihat bagian yang terkena sinar matahari paling banyak adalah bagian bumi bagian selatan. Di sini terjadi musim panas dan di sini terjadi musim dingin. Kita lihat siangnya lamanya siang di sebelah utara malam terus atau gelap terus ya, karena tidak terkena sinar matahari. Berbeda dengan bagian selatan yang terang terus karena terkena sinar matahari lebih banyak. Kita di utara karena Kairo kan berada di sebelah utara, jadi ini ketika utara khatulistiwa ini sekitar tanggal 21 atau 22 Desember. Ini musim ini. Nah, di sini bulan juga berotasi dan berevolusi. Lamanya waktu bulan berotasi atau berputar pada porosnya ini selama 27 jam 43 menit. Ini rotasi bulan. Dan revolusi bulan waktunya hampir sama dengan rotasi itu. Kenapa? Akibatnya apa ya? Wajah bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Maksudnya selalu refleks hitam selalu. Maksudnya ya gitu. Wajahnya selalu sama, bukan bentuknya, wajahnya. Beda kan? Kalau bentuk kan kita ke fase-fase bulan. Nah, di sini ada fase-fase bulan. Yang pertama new moon. Matahari ini di sebelah sini ya. Ya nggak bisa jadi matahari. Ini new moon. Bagian bulan yang menghadap ke bumi adalah bagian yang gelap, jadi tidak terlihat atau bulan mati. Nah, di sini terjadi istimah. Istimah adalah ketika posisi matahari, bulan dan bumi dalam satu garis lurus. Nah, di sini biasa terjadi gerhana matahari. Namun karena lintasan bulan tidak teratur, tidak setiap konjungsi atau istimah itu selalu terjadi gerhana matahari. Lalu geser sedikit, ini akan terjadi bulan terlihat bulan sabit. Di sini biasanya masuk bulan baru gitu kan, kalau sudah terlihat sedikit saja. Nah, seperti ini bulan sabit. Lalu geser lagi ke sini first quarter atau setengah bulan yang terlihat. Ini first quarter. Lalu ke sini semakin terang dan sampai ke sini atau ini disebut bulan purnama.
full moon atau bulan purnama. Ini matahari, bumi dan bulan dan satu garis. Ini biasanya juga terjadi gerhana bulan. Ini yang Kanada. Nah, lalu semakin mengecil lagi dan ke last quarter, lalu ke satu lagi, kembali lagi ke new moon atau bulan mati. Begitu seterusnya selama 27 hari, selama 29 hari atau 1 bulan. Di luar yang lain. Di BBC itu Oh ya, jarak dari fase bulan baru ke bulan baru berikutnya ini dinamakan synodis. Dan karena bumi juga berputar kan, akhirnya tidak selalu atau gini aja. Dari fase bulan baru ke fase bulan baru berikutnya disebut periode synodis, dan dari satu ijtima ke ijtima berikutnya. Wah, ya ada. bukan saja harus kasar. Tangan yang masih bro. Badai. Kalau katanya penyebab karena musim dingin itu salju dari terlalu banyak. Jadi matahari yang harusnya misalnya itu mencairkan salju aja ini gak ada. Jadi dia malah manasin tanah itu. Dia muak panas. Berarti berlokas itu bulan ini berapa nih? 27 kan? Iya. Revolusi namanya 1 bulan. Nah, ini ada perbedaan antara periode synodis dan periode synodis. Jadi terjadi ijtima ketika matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Ini terjadi ijtima. Nah, dari fase bulan baru ke fase bulan baru berikutnya ini disebut periode synodis. Akan tetapi karena bumi juga berputar, akhirnya lamanya waktu untuk untuk menyesuaikan ini konjungsi, untuk terjadi konjungsi lagi tidak selalu sama karena bumi juga berputar. Jadi kadang-kadang tidak garis lurus gini, maksudnya agak miring gitu loh. Jadi kan seharusnya bulan ada di sini kan. Nah, tapi karena bumi juga berputar, akhirnya untuk bisa konjungsi lagi, bulan membutuhkan waktu agar bisa satu garis lurus. Ini ditambah 2 hari. Jadi biasanya periode synodis ini 27 hari, sedangkan periode synodis ini 29 hari. Koma sekian. Paham nggak? Biarin nggak paham dan nanti nanya kan. Ini periode synodis. Maknya aja bingung. Dari ketika ini dari fase bulan baru ke bulan baru berikutnya. Namun kan ketika begitu bulan seharusnya ada di sini kan, karena bumi juga berputar, akhirnya untuk bisa ijtima lagi, bumi bulan membutuhkan waktu beberapa hari. Jadi
ditambah ini sekitar 2 hari. Ini dinamakan periode kehadiran. Periode sinodis dan sideris. Oh, ini mau berapa? Ini kan 27 hari. Sama sejam. Seperti ini kabarnya. Jadi bulan jadi 27,32 hari sama seperti ini. Seharusnya bulan berada di sini. Namun karena untuk membutuhkan waktu untuk istimewa lebih lama, jadi ditambah 2 hari, 29,6 hari. Paham insya Allah ya. Terus. Nanti gitu. Sekarang ke ini apa ya, materi tambahan ya tentang astrologi. Nah, ini adalah zodiak ya. Ini mengacu pada gerak semu matahari, gerak semu matahari. Ini matahari. Mengacu pada gerak semu matahari ya. Di sini ada matahari. Ketika bulan Januari, nah seperti ini, bulan Januari, matahari berada di rasi bintang Sagittarius. Namun kalau kita di bulan Januari ini, kita nggak akan bisa melihat rasi bintang Sagittarius. Oh, hilang ya. Kenapa? Karena matahari berada di terlalu sini. terang. Nah, kita bisa melihat yang lainnya seperti ini, yang seberangnya. Itu seterusnya ke Februari, seterusnya ke Capricorn, Aquarius dan begitu seterusnya. Namun kita nggak akan bisa melihat rasi bintang tersebut karena disitulah kita matahari berada. Nah, lalu ada rasi bintang baru, namanya Ophiuchus. Ini rasi bintang ke-13. Bulan 13. Bukan. Waktu gajian itu. 13. Itu sekitar tanggal 29 November sampai 18 Desember. Jadi seperti yang kita tahu, Tidak tahu di mana. nah seperti yang kita tahu, lambang-lambang zodiak itu pasti kalau tidak hewan manusia ya, atau keduanya. Namun ada salah satu yang bukan manusia dan bukan hewan, yaitu Libra. Libra bentuknya timbangan kan. Nah ini seperti yang tadi kakak senior jelaskan kepada saya. Ini Julius Caesar ini yang terkenal. Akhirnya sebenarnya Libra itu masih sambungan dari ras bintang Scorpion. Namun karena dia yang terkenal atau gimana, yang Julius Caesar ini akhirnya dipotong
menjadi Libra menjadi sendiri, yaitu lambangnya timbangan, dan ini Ophiuchus ini dibuang. Sebenarnya Ophiuchus ini rasi bintang sudah ada sejak dulu, namun karena ya Julius Caesar bentuknya Ophiuchus yang tadi. Ophiuchus ini dalam bahasa Yunani berarti si penangkap ular, pawang ular. Jadi kalau misalnya dilihat itu Ophiuchus itu ada di sampingnya Libra di sampingnya Scorpio. Jadi asalnya itu Scorpio sama Libra itu satu, terus di sampingnya ada Ophiuchus. Nah karena Julius Caesar nggak suka kan, pengen bikin gaya-gaya, akhirnya Ophiuchus dibuang, Libra dipotong dua. Ya politis juga lah zaman dulu. Jadi kalau dilihat aja sih cari Ophiuchus cuma. Nah, itu dilihat di sana. ini Ophiuchus, ini Scorpion, dan ini Libra. Ini sebenarnya masih Libra ini masih bagian dari Scorpion. Tapi kalau Ini Scorpion atau Scorpius. Ini sebenarnya Libra masih masuk dalam Scorpius ya. Tapi karena Julius Caesar ingin terkenal, dia tidak suka sama Ophiuchus. Baterainya mau habis. Akhirnya dibuang dan menjadikan Libra sebagai rasi bintang sendiri. sorry. Namun Ya, nggak apa-apa lah, sampai habis aja. diakui lagi sebagai rasi bintang. Itu matahari di mana sekarang? Berarti matahari sekarang berada di Mini. Kalau dibuat kayak ini, jadi kan kalau zaman dulu kan nggak tahu. Jadi dia Oh ya, karena bergeser ya. daya kalian Zodiaknya bergeser. Sekarang matahari berada hari ini, matahari berada di rasi bintang Gemini. Namun kita sudah bisa melihat rasi bintang ini. Sebenarnya saya kan juga berzodiak Gemini. Jadi tapi nggak, lahirnya nggak di bulan ini, malah 2 bulan sebelum ini. Tapi karena ada Ophiuchus ini, nah akhirnya bergeser. Jadi yang lahir sekarang berarti dia berzodiak Gemini. Panjang lah. Apa lagi? Udah. Beruang lah. Ursa major. Ruang kutub. Oh jelas lewat. Cukup singkat ya. Ya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Berita dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya. Terima kasih untuk materi. Berbiasa selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang ingin nanya, saya persilahkan buat orang penanya. Dia satu dari putranya. Ada? Tidak. Silakan yang putri dulu. Jadi kan katanya kalau misalkan ada Ophiuchus kan berarti otomatis zodiak kita yang dulu gitu kan bergeser. ada namanya, ada datanya dari misalkan dari tanggal ini itu jadi perubahannya kayak gimana? Pemerhati zodiak ya. Iya. Yang Ini kan kembali lagi kalau asal usul adanya zodiak yang seperti itu kan terkadang ada ilmu yang astrologi dengan astronomi kan ininya. Dan untuk astronomi itu lebih cenderung untuk perhitungan tahun ininya kan. Sedangkan astrologi itu lebih condong kepada pengaruh pada manusia ya atau kehidupan. Itu sejauh pemahaman. Nah, andai tadi kan sebenarnya kan satu yang namanya Scorpio dengan Libra.
Terus saat ini udah muncul yang baru, yang sebenarnya bukan muncul yang baru, tapi ditetapkan yang itu nggak disatukan lagi Libra dengan Scorpio atau gimana ininya? Yang menarik. Ini sebenarnya materi tambahan ya, tapi yang ditanyakan lain. Ini pertanyaan pertama, tadi sempat ngelihat, tadi sempat baca-baca internet, cuma nggak ditulis, tapi memang bergeser. Ya gitu, jadi yang Ophiuchus ini mulai tanggal 29 November sampai 18 Desember. Untuk yang selanjutnya tidak tahu. Maksudnya antara tanggal berapa? Yang saya tahu, tadinya saya Gemini, jadi Taurus. Yang saya tahu ya. Nah, ini kayak Aries jadi Pisces. Seperti itu. Nanti dicari di internet aja. Karena untuk yang pertanyaan kedua lebih mungkin lebih ini ke apa nama ilmu astrologi dengan astronomi ya. Pertama perlu kita batasi ya, apa itu astronomi dan apa itu astrologi. Ya. Kan duanya ini disiplin ilmu yang berbeda dan pada hakikatnya mereka itu saling berseberangan, artinya saling bermusuhan. Kebetulan gimana? Karena astronomi itu membahas masalah alam semesta berkaitan dengan eksakta, gitu kan, berkaitan dengan ilmu pasti, dengan ya seperti ini kan. Sedangkan astrologi itu dengan mitos-mitos. Jadi ketika ada rasi inilah berkaitan dengan nasib beginilah, ada fenomena inilah berkaitan dengan kejadian inilah, gitu kan. Itu berkaitan dengan mitos. Itu astrologi. Sedangkan objeknya sama itu semua. Objeknya sama. Objeknya sama semua. Misalnya orang astrologi ketika ada bintang Sirius di Mesir, orang-orang astrologi itu berkata, wah ada bintang Sirius ini nanti ada banjir. Itu orang astrologi. Orang astronomi enggak kayak gitu. Orang astronomi kita bilang ada bintang Sirius ada banjir, dia akan mengkaji kenapa terjadinya banjir. Oh ternyata mungkin ada faktor dari bumi begini soalnya. Itu astronomi. Perbedaan di situ aja. Jadi intinya astronomi itu ilmunya dengan ilmu dan dalilnya dengan dalil-dalil dalil ilmu dan sebagainya. Kalau astrologi itu hanya dengan mitos dan kepercayaan. Itu batasan pertama. Terus yang kedua, kenapa tadi ditanya nggak dimasukin lagi? Ya, kenapa nggak disatukan lagi? Jadi perlu ketahui rasi bintang ini itu nggak paten. Jadi antum itu bebas ketika ngeliat bintang, oh ini rasi ini kayaknya ini membentuk gambar apa gitu kan. Misalnya antum suka gambar sepeda, oh ini membentuk gambar sepeda, misalnya seperti itu kan. Jadi setiap bangsa itu punya rasi bintangnya sendiri-sendiri. Dari Mesir kuno, dari sampai peradaban Indonesia di Jawa itu mereka punya rasi bintang sendiri. Nah, rasi bintang yang sekarang ini itu jumlahnya adalah 88. Rasi bintang itu yang sudah dipatenkan dan sudah ditetapkan pada konferensi internasional astronomi di barat sana, saya lupa tahun berapa dan tempatnya saya lupa. Jadi ini udah paten. Dan untuk mengembalikannya lagi tentu harus dengan adanya konferensi lagi. Begitu. Nah, kalau untuk berkaitan dengan pergeserannya itu sudah pasti bergeser, sebenarnya sudah pasti bergeser dari jauh, sudah dari dulu bergeser. Dan orang-orang astronomi itu sudah tahu kalau misalnya sekarang itu ada di bintang matahari sedang ada di bintang Ophiuchus gitu. Cuman masalahnya di astrologi aja dari yang dimaksudkan. Saya ini Gemini berubah jadi Taurus, itu sebenarnya astrologi aja gitu. Kalau di astronomi itu nggak ada seperti itu. Nggak berkaitan kayak gitu misalnya. Jadi nggak ngaruh lah itu. Dan jadi istilahnya orang astrologi itulah yang merusak astronomi itu. Jadi orang astronomi itu rata-rata kalau ditanya apa itu astrologi, ya itu musuhnya astronomi gitu. Simple padat. Dan kalau zodiak ini sebenarnya ada, kalau di Indonesia kita dari rasi bintang ini kita bisa melihat urutan, tadi zodiak kita sudah ada urutannya kan. Dan itu biasanya juga ada rumus-rumusnya, kayak misalnya ada rasi Scorpio, berarti rasi Orion nggak bakal kelihatan. Kalau ada Scorpio di atas, berarti Orion ada di bawah. Kalau nggak percaya, kenapa sekarang di Kairo itu nggak muncul Orion bawah malam? Karena kalau antum lihat itu ada Scorpio. Kenapa seperti itu? Nah, ini main lagi orang astrologi. Menurut orang astrologi, dulu itu Scorpio itu mencapit Orion, jadi mereka musuhan. Nah, yang menyembuhkannya Orion itu adalah Ophiuchus. Makanya Ophiuchus itu dekat sama Scorpio karena dia itu ingin membunuh Scorpio. Karena dia pawang ular, pawang racun. Itu baik dari astrologi. Dan kenapa Sagittarius itu mana gitu kan? Dan kenapa Leo itu main
proyeksinya gitu kan ya, karena dulu itu Leo itu terpana oleh sekitar dan sebagainya gitu. Itu dari astrologi lah ya, pengalaman katanya. Ya mungkin kita ada lagi yang ingin bertanya. Sebenarnya kalau teori astronomi sebenarnya itu adalah mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya kan apa itu kaitannya falak dengan astronomi seperti itu kan. Ya di awal kan sudah dijelaskan bahwa astronomi itu lebih umum daripada falak kan, karena pembagian kultur siapa yang kemarin kan yang 20 Sulaiman itu kan ada astronomi Islami itu kan masuk ke falak. Nah sebenarnya itu dunia astronomi. Kalau teman-teman suka ke astronomi nanti bisa dipelajari di internet, banyak di Wikipedia atau sebagainya. Gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada yang ingin bertanya silahkan ditanyakan lagi ke pematerinya, waktunya masih ada. Saya persilakan yang ingin bertanya tadi. Enggak mau. Enggak ada, enggak boleh ngomong. Orang paham.